Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Sekjen Partai Bulan Bintang dan juga Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Bang Ferry. Jadi seperti yang saya katakan tadi, biasanya kalau ada yang menyatakan cinta itu kita langsung berbunga-bunga. Ini PBB lagi berbunga-bunga nggak nih? Beberapa hari ini viral 3 hari karena Pak Jokowi bilang endorse Pak Jokowi, Pak Yusril. Ya, jadi kami dari Partai Bulan Bintang, keluarga besar Partai Bulan Bintang, sangat berterima kasih dan sangat luar biasa menyambut apresiasi dari Presiden Jokowi terhadap pencapresan yang beliau sebut ya. Tentunya sebagai sekjen saya lebih bersyukur lagi karena walaupun kami ini partai kecil dan tidak punya parlemen di Senayan, tapi kehormatan buat kami ketika Bapak Presiden memberikan apresiasi yang luar biasa dengan menyebut nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu punya pengalaman, punya kapasitas, kemudian beliau juga mengatakan bahwa siap akan memberikan dukungan baik sebagai capres ataupun sebagai wakil presiden. Ini serius. Ya. Jadi tolong, seriusnya 3 kali pula ini dibilang, serius. Jadi untuk keluarga besar PBB segera kalau dapat 20%, saya akan segera beri dukungan. Nah, ini luar biasa. Jadi kami juga karena yang bicara itu pemimpin pertama di Republik ini, tentunya ini yang luar biasa. Jadi ini promosi gratis, murah. Dan ini sangat luar biasa. Kami tidak perlu membranding partai ini besar-besaran karena kami juga tidak punya uang ya kan. Tapi dengan pernyataan presiden ini hal yang luar biasa karena saya melihat memantau media sampai sekarang pun ini media masih berkutat soal obrolan atau omongan Pak Jokowi terhadap Partai Bulan Bintang. Ini luar biasa, Mbak Christian. Mas Anas, seberapa signifikan nanti endorse Pak Jokowi sebagai kita tahu dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi di atas 70% dari berbagai lembaga survei ketika mengendorse satu entitas atau satu orang secara spesifik Pak Yusril, itu seberapa signifikan akan memberikan dalam tanda petik insentif elektoral? Harapannya kan begitu. Ya, pertama tentu kalau kita melihat pergerakan seluruh bakal calon presiden hari ini dan bakal calon wakil presiden, hampir semua berharap restu dan dukungan Pak Presiden Jokowi. Karena? Itu artinya bahwa Pak Presiden Jokowi ini, kalau orang sebut sebagai kingmaker, Pak Jokowi itu yang menarik yang kami riset adalah Pak Jokowi itu, meski dia adalah seorang tokoh Partai PDI Perjuangan, tapi kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden itu mampu menarik simpati para pemilih-pemilih partai-partai politik pendukungnya. Jadi pendukung-pendukung partai politik itu bisa menjadi followers Pak Jokowi. Sehingga mereka calon presiden dan calon wakil presiden sangat menyadari bahwa dukungan dan restu Pak Jokowi ini tentu punya insentif elektoral bagi mereka. Ya, jadi ini yang sangat menarik. Sehingga saya pikir endorse yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak Yusril Iza Mahendra ini suatu hal yang luar biasa. Ini durian runtuh ini yang tiba-tiba orang nggak pernah di luar ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia dan mungkin peserta, mungkin termasuk Partai Bulan Bintang tidak pernah menyangka ada seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari statement Pak Jokowi, saya menangkap ada 2 faktor yang menyebabkan kenapa kemudian Pak Jokowi memberi dukungan kepada Pak Yusril Iza Mahendra. Apa itu? Faktor yang pertama kalau dari segi pernyataan-pernyataannya pada saat di Rakernas Partai Rakornas Partai Bulan Bintang, bahwa Pak Jokowi sangat kagum dengan sepak terjang pengalaman Pak Yusril Iza Mahendra. Ya, dimana kalau kita melihat bahwa Pak Yusril pernah menjadi menteri di 3 presiden ya, mulai Pak Kiai Gus Dur, kemudian Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pengalaman ini yang membuat mungkin Pak Jokowi sangat kagum dengan Pak Yusril Iza Mahendra. Faktor yang kedua adalah faktor government privilege, bahwa hari ini Partai Bulan Bintang adalah bagian daripada koalisi pemerintah. Dan hari ini salah satu kader terbaik Partai Bulan Bintang, Sekjen Partai Bulan Bintang itu menjadi pembantu Pak Presiden Jokowi. Jadi 2 faktor ini yang menurut saya menjadi dasar Pak Jokowi mendukung Pak Yusril Iza Mahendra. Tapi ada hal yang lain lagi yang perlu kita pahami dari statement politik Pak Jokowi itu. Bahwa saya melihat pernyataan Pak Jokowi itu juga memberi
pendidikan politik kepada kita semua. Bahwa teman-teman partai politik yang non-parlemen itu juga jangan pesimis. Mereka harus membangun optimisme. Pak Jokowi berharap bahwa ke depan seluruh partai-partai politik di Indonesia itu menjadi laboratorium pemimpin nasional ke depan. Jangan hari ini kita hanya disibukkan suguhan calon-calon presiden dari partai-partai yang dari parlemen. Ya, kasihan gimana dengan partai-partai non parlemen? Mereka ini punya basis suara. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah pemilu ke pemilu sejak lahirnya Partai Bulan Bintang, kalau saya lihat datanya ya, bahwa Partai Bulan Bintang selama ikut pemilu itu selalu mendapat dukungan rakyat jutaan pemilih. Selalu mendapat. Artinya Partai Bulan Bintang ini punya grassroots, punya pemilih basis pemilih maksud konsisten. Dan mungkin kalau ini diberdayakan, dimaksimalkan ke depan, ini bisa menjadi itu kekuatan. Jadi pertanyaannya, Bang Ferry, Presiden bilang kalau bisa berhasil mengumpulkan minimal 20% kursi di DPR dan 25%. Saya khawatir tertukar 25% secara nasional atau tertukar 25% kursi di DPR dan 20% secara nasional ya. Itu aturannya. Presiden bakal dukung. Adakah kemudian manuver usaha untuk kemudian menggait suara-suara dari mereka yang mungkin dihitung secara akumulasi secara nasional maupun ada kursi di DPR, karena kursi DPR tidak dapat ya, jadi mungkin kursi nasional. Adakah sudah dimulai komunikasi politik dengan partai politik? Jadi kita sudah melakukan komunikasi politik mulai dari saya ditunjuk oleh Bang Yusril pada tahun 2019 sampai sekarang. Kami juga tergabung dalam koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi saya sebagai sekjen masuk di situ. Nah, tentunya komunikasi dengan partai besar ya, Partai Golkar, PDI Perjuangan, kemudian Nasdem, ya, P3, PKB itu kami lakukan karena memang kita bagian daripada pendukung. Nah, di luar non parlemen pun kami membangun komunikasi seperti PSI, Perindo, ya kan, PBB, dan kemudian juga ada PKP, Garuda, ya kan. Kalau Garuda tidak masuk ke PBB itu 5 partai ini selalu komunikasi intensif. Bahkan kami sering lakukan makan-makan siang atau ketemu ya untuk diskusi soal politik. Nah, tentunya dengan komunikasi yang selama ini saya bangun sebagai sekjen diperintahkan Bang Yusril, ini sangat bagus. Nah, terakhir saya bicara juga dengan sekjen PDI Perjuangan, ya kan? Soal? Ya, soal keterikatan, soal kita lagi menggugat proporsional tertutup. Oh ya, hari ini Pak Yusril ke Mahkamah Konstitusi ya? Nah, tapi dengan apa yang diarahkan Bapak Presiden harus mendapatkan 20% suara nasional. Atau ya suara nasional, tentunya ini kerja keras untuk kita. Tetapi dengan beliau menyatakan begitu, saya sempat bercanda juga. Kalau gitu Bapak ikut bantu nyariin dong. Ketawa beliau. Jawaban Presiden apa? Ya senyum-senyum sampai ketawa. Karena bagaimanapun kan beliau ini sosok pemimpin negara, presiden, tapi bukan seorang tokoh atau bukan seorang pemimpin partai politik tertentu. Jadi Anda harapkan bisa mengonsolidasikan dengan partai-partai lain ya? Nah, harapan ini tentunya program-program selanjutnya setelah next beliau tidak lagi menjadi presiden, tentunya beliau ingin siapa yang menjadi presiden selanjutnya ini adalah orang yang akan meneruskan program-program presiden ke depan, ya, yang baik sudah dijalankan maupun yang sedang dijalankan. PBB sudah pasti dalam posisi itu kan? PBB tentunya pasti memberikan dukungan dan support terhadap pembangunan program. Berkelanjutan. Iya dong, pembangunan berkelanjutan sehingga tidak putus. Nah, seperti program IKN, tentunya PBB harus melanjutkan program IKN ini. Kalau presidennya Yusril atau wakil presidennya Yusril. Nah, ini tinggal bagaimana kita menyikapi. Ya setelah kan? ditanya oleh banyak wartawan, Pak Yusril bilang, saya ini dari tahun 1990 ya, Bang Ferry lebih tahu. Dari tahun 1990 mau sudah menjadi pemikir dan penulis naskah pidato presiden dari masa ke masa. Presiden Jokowi pun memuji kemampuan akademik seorang Yusril Iza Mahendra. Jadi kan secara kemampuan ini tidak perlu dipertanyakan. Saya tahu apa yang saya tidak perlu diragukan, Mbak Priscian. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, kata Pak Yusril. Tapi harus realistis bahwa tidak hanya persoalan kapabilitas, tapi juga persoalan elektabilitas. Apa yang perlu dilakukan oleh sosok Yusril Iza Mahendra dan PBB untuk jangan sampai momentum ini hilang gitu ya, endorse dari Pak Jokowi viral beberapa hari ini kemudian hilang begitu aja, Mas Anas? Jadi
tentu kita melihat tentang kelemahan dan kekuatan daripada Pak Yusril Iza Mahendra. Saya kira itu perlu menjadi analisa dan fokus teman-teman Partai Bulan Bintang, bahwa pertama tantangan pertama Pak Yusril itu adalah mendongkrak popularitas. Ya, tentu waktu selama 8 bulan ke depan ini saya pikir sangat cukup untuk melakukan itu. Nah, kami sendiri dari Fixpol Indonesia beberapa bulan yang lalu telah melakukan riset politik terkait mempotret popularitas dan kesukaan pimpinan partai politik Ini, atau kami sedang tampilkan, Mas Anas. Tokoh bangsa. Jadi kita temukan bahwa Yusril Iza Mahendra itu dikenal di 44,7%, kemudian disukai 33,8%. Tapi ingat, Pak Yusril ini dikenal dan disukai bukan sebagai calon presiden atau wakil presiden, tapi beliau disukai sebagai tokoh bangsa, sebagai tokoh nasional, ya, seperti itu. Jadi tantangan berikutnya, orang yang kenal Pak Yusril ini, teman-teman Partai Bulan Bintang atau relawan Pak Yusril nanti yang akan muncul, itu bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa Pak Yusril ini sudah mau nyalon nih calon presiden atau wakil presiden atas perintah Pak Jokowi nih mau maju, kan itu mungkin perlu saya pikir. Sehingga itu yang tantangan pertama. Yang kedua adalah kelemahan kedua adalah menyangkut bahwa Pak Yusril ini kan ketua umum Partai Bulan Bintang, partai non parlemen. Ini menjadi tantangan besar untuk mengkomunikasikan, membangun koalisi 20% dukungan partai politik yang ada di parlemen. Tapi kalau kita melihat dari pilpres ke pilpres, sering terjadi di antara koalisi partai politik pengusung ini terjadi kebuntuan ketika misalnya teman-teman partai politik yang ada di parlemen masing-masing dorong kadernya. Ya. Jalan tengahnya adalah lebih baik cari yang tidak ada di partai di koalisi itu yang akan bertarung. Walaupun Pak Yusril sebagai terjadi. Iya, itu bisa saja terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang sangka Pak Kiai Amar Ma'ruf tiba-tiba jadi calon wakil presiden Pak Jokowi? Itu di luar ekspektasi banyak orang. Itu sebuah kejutan politik. Sehingga menurut saya di samping kelemahan itu, Pak Yusril ini punya kekuatan menurut saya. Ada punya modal, kelebihan. Ya? Pertama, kekuatan Pak Yusril itu adalah tokoh kunci reformasi. Ya. Kita tidak bisa nafikan itu. Yang kedua, bahwa Pak Yusril adalah tokoh Islam modernis. Karena beliau adalah pendiri dan ketua umum Partai Bulan Bintang yang masih eksis sampai hari ini. Yang ketiga, bahwa Pak Yusril itu adalah tokoh akademis. Beliau mengawali karirnya mulai dari dunia kampus, kemudian terjun ke politik, jadi lawyer dan segala macam. Yang keempat, bahwa Pak Yusril ini pernah menjadi menteri di 3 presiden. Sehingga pengalaman-pengalaman ini itu yang akan memudahkan Pak Yusril untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada hari ini. Karena kalau kita melihat ketua-ketua umum partai politik yang ada sekarang, ya mungkin kawan-kawan lama Pak Yusril. Sehingga itu sangat mudah untuk dilakukan komunikasi ke depan. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau kita melihat ideologi politik masyarakat Indonesia itu kan ada 2, Mbak Christian. Pertama, ada ideologi politik nasionalis, ada ideologi politik Islamis. Nah, kalau PBB berada di posisi? Kalau ideologi politik masyarakat nasionalis, tokohnya dulu itu namanya Soekarno. Kalau kelompok masyarakat ideologi politik Islamis itu tokohnya Muhammad Nasir. Nah, Pak Yusril ini adalah anak ideologis Pak Muhammad Nasir. Dan Partai Bulan Bintang adalah partai Islam modernis yang mungkin yang sampai hari ini itu mewarnai kancah politik di Indonesia. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa kita ini adalah masyarakat ini kan mayoritas Muslim. Ya. Kan ada 3 faktor kekuatan kemenangan Pilpres. Ya. Pertama adalah faktor Jawa, yang kedua adalah faktor Islam. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan Partai Bulan Bintang ini adalah partai Islam. Dan Pak
Yusril selama ini di-branding sebagai seorang akademis, tokoh Islam modernis, menteri yang berpengalaman. Jadi ini luar biasa. Tinggal mesin partai yang bergerak ini ya, tinggal mesin partai yang bergerak. Termasuk tadi apa yang dibahas oleh Bang Ferry bahwa komunikasi politik sebenarnya sudah intens dilakukan, termasuk Pak Yusril tuh bilang komunikasi politik intens salah satunya dengan PDIP, dan termasuk hari ini Pak Yusril datang ke Mahkamah Konstitusi, kami pantau juga untuk menjadi masuk sebagai pihak terkait dalam isu yang saat ini tengah bergulir, yaitu mengenai proporsional sistem pemilu, mendukung proporsional tertutup. Ini kita perlu jadi pertanyaan ini. Ya. Ini partai yang belum masuk ke parlemen tapi percaya diri untuk proporsional tertutup. Ya. Pasti Bang Ferry punya jawabannya. Usai jeda kami akan bahas, tetaplah bersama kami. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.